Halo semuanya, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan salah satu materi pembelajaran yang berjudul Rheologi dan Viskositas guna untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Farmasi Fisika dari Bapak APT Muhammad Andre SFAM MFAM. Terlebih dahulu, saya akan membacakan anggota kelompok kami. Di sini ada Mesti M. Surian dengan NIM 2248201005, ada Dasni Arwan dengan NIM 2248201006, ada Naomi Figultom dengan NIM 2248201011, ada Dina Pasaribu dengan NIM 2248201012, ada Dewi Nenggolan dengan NIM 2248201014, ada Ana S. Simatupang dengan NIM 2248201019, ada Meyen Tambunan dengan NIM 2248201021, ada Monisa Pangaribuan dengan NIM 2248201025, dan yang terakhir ada Lenri Hutagaol dengan NIM 2248201035. Rheologi. Rheologi merupakan salah satu ilmu yang sangat penting dalam semua bidang kehidupan. Prinsip dasar rheologi ini diterapkan seperti pada pembuatan cat, tinta, produk hasil peternakan, bahan pangan, kosmetik, dan bagi bidang farmasi sendiri, yaitu dalam hal pembuatan sediaan obat-obatan. Dalam bidang farmasi, aliran pada suatu sediaan dikenal dengan istilah rheologi. Kata rheologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu rheo yang artinya mengalir, dan logos yang artinya ilmu. Menurut Bingham dan Crawford, rheologi menggambarkan aliran zat cair atau perubahan bentuk ataupun deformasi zat di bawah tekanan. Dalam bidang penelitian dan teknologi farmasi, pengukuran rheologi digunakan untuk mengkarakterisasi yang pertama, proses penuangan sediaan dari botol, misalnya menuang sirup obat dari botolnya. Yang kedua, penekanan atau pemencetan sediaan dari suatu tiup atau wadah lain yang dapat berubah bentuk. Misalnya proses pemencetan salep dari tiupnya. Yang ketiga, penggosokan dan pengolesan bentuk produk di atas permukaan kulit atau ke dalam kulit. Misalnya, proses pengolesan krim di wajah. Yang keempat, pemompaan sediaan dan penyimpanan ke alat pengisian. Yang kelima, pelewatan dari suatu jarum suntik yang diproduksi oleh industri. Aplikasi rheologi dalam bidang farmasi. Yang pertama dalam bentuk cairan, seperti pencampuran cairan dengan bahan yang lain, pelewatan melalui mulut wadah termasuk penuangan dari botol, pengemasan dalam botol, dan pelewatan melalui jarum suntik. Selanjutnya dalam perpindahan cairan, termasuk pengumpahan dan pengaliran cairan melalui pipa, dan stabilitas fisik dari sistem-sistem dispersi. Yang kedua dalam bentuk semi-solid, seperti penyebaran dan pelekatan pada kulit, pemindahan dari wadah atau pengeluaran dari tiup, kemampuan zat padat untuk bercampur dengan cairan-cairan yang saling bercampur satu dengan lainnya, dan pelepasan obat dari basisnya. Yang ketiga dalam bentuk padatan, seperti aliran serbuk dari corong ke dalam lubang pencetak tablet atau ke dalam kapsul selama proses pembuatan, dan kemampuan pengemasan dari padatan dalam bentuk serbuk atau granul. Yang keempat dalam bentuk pemprosesan, seperti kapasitas produksi dari alat dan efisiensi pemprosesan. Viskositas atau yang sering dikenal dengan kekentalan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tahanan dari suatu cairan untuk mengalir. Viskositas pada zat cair disebabkan oleh adanya gaya kohesi, yaitu gaya tarik-menarik antara molekul sejenis. Makin tinggi viskositas suatu cairan, maka akan makin besar pula tahanannya. Viskositas dinyatakan dengan simbol seperti huruf N atau disebut juga dengan koefisien kekentalan. Alat ukur dari viskositas adalah viskometer. Hal-hal yang memengaruhi rheologi dan viskositas. Yang pertama adalah suhu. Suhu sangat memengaruhi tingkat viskositas karena di mana semakin tinggi suhu zat cair, maka semakin kurang kental zat cair tersebut. Misalnya, minyak goreng yang dipanaskan. Sebaliknya, semakin tinggi suhu suatu zat gas, semakin kental zat-zat gas tersebut. Faktor yang kedua adalah tekanan, di mana viskositas cairan naik dengan naiknya tekanan, sedangkan viskositas gas tidak dipengaruhi oleh tekanan. Faktor yang ketiga, penambahan bahan lain.
Dalam bidang farmasi, bila kita menambahkan natrium CMC atau natrium karboksimetil selulosa, teragakan atau bentonit magma dalam pembuatan suspensi. Pada minyak ataupun gliserin, adanya penambahan air akan menyebabkan viskositas akan turun karena gliserin maupun minyak akan semakin encer sehingga waktu alirnya akan semakin cepat. Faktor keempat, berat molekul. Viskositasnya akan naik dengan naiknya berat molekul. Misalnya, laju alir alkohol itu cepat, kekentalannya rendah, sedangkan larutan minyak, laju alirnya lambat, viskositasnya tinggi. Faktor kelima, konsentrasi larutan, di mana viskositasnya berbanding lurus dengan konsentrasi larutan. Karena suatu larutan dengan konsentrasi tinggi akan memiliki viskositas yang tinggi pula. Karena konsentrasi larutan menyatakan banyaknya partikel zat yang terlarut tiap satuan volume. Dalam sediaan farmasi dikenal dua jenis aliran, yaitu sistem Newton dan sistem non-Newton, di mana aliran Newton adalah jenis aliran yang ideal, dan pada umumnya cairan yang bersifat ideal adalah pelarut, campuran pelarut, dan larutan sejati. Pada cairan Newton, hubungan antara shearing rate atau kecepatan tekanan dan shearing stress atau besarnya tekanan adalah linear, dengan suatu tetapan yang dikenal dengan viskositas atau koefisien viskositas. Pada tipe aliran non-Newton adalah kebalikan dari aliran Newton, di mana aliran ini dipengaruhi oleh adanya kecepatan dan besarnya energi atau tekanan sehingga bisa mengalir. Bila tidak diberi tekanan, maka sediaan ini tidak akan mengalir. Artinya, untuk mengalir sediaan ini membutuhkan bantuan. Karena adanya tekanan atau energi, maka viskositas dari sediaan ini akan berubah. Aliran sistem non-Newton dibagi menjadi dua bagian, yaitu aliran yang dipengaruhi waktu dan tidak dipengaruhi waktu. Aliran yang dipengaruhi waktu ada tiksotropik dan anti-tiksotropik. Aliran tiksotropik adalah tipe sediaan yang bila dalam keadaan diam akan menyerupai suatu gel, dan ketika diberikan tekanan misalnya pengocokan, struktur gel ini akan pecah menjadi partikel-partikel yang lurus, dan pada saat pengocokan dihilangkan, tahap demi tahap struktur gel akan kembali terbentuk. Dan jenis cairan tiksotropik inilah yang diaplikasikan dalam farmasi karena merupakan aliran ideal yang diinginkan untuk bentuk suspensi, emulsi, krim, salep, serta suspensi parental untuk depot terapi intramuskular. Selanjutnya ada aliran anti-tiksotropik yang merupakan kebalikan dari aliran tiksotropik karena sediaannya mengandung zat padat dalam jumlah sedikit antara 1-10% dan terflokulasi. Bila dikocok, strukturnya akan menjadi gel di mana kekentelannya bertambah sehingga terjadi hambatan untuk mengalir. Aliran yang tidak dipengaruhi waktu ada aliran plastis, aliran pseudoplastis, dan aliran dilatan. Di mana aliran plastis adalah aliran yang diaplikasikan pada suspensi dengan partikel-partikel yang terflokulasi. Karena cairan plastis tidak akan mengalir sampai shearing stress dicapai sebesar yield value. Aliran pseudoplastis disebut juga sebagai sistem geser encer atau cell thinning karena dengan menaikkan tekanan geser, viskositasnya menjadi turun. Dan aliran dilatan merupakan kebalikan dari aliran pseudoplastis. Disebut sebagai sistem geser kental atau cell tightness system, dimiliki oleh suspensi yang berkonsentrasi tinggi atau lebih dari 50% dan partikel yang terdeflokulasi. Viskositasnya meningkat dengan bertambahnya rate of shear, di mana dalam pengeluarannya dari wadah membutuhkan tekanan yang kuat. Alat ukur viskositas berdasarkan masing-masing aliran. Pada aliran Newton ada viskometer kapiler dan viskometer bola jatuh. Yang pertama, viskometer kapiler. Prinsip kerjanya adalah mengukur kecepatan alir suatu fluida dengan volume tertentu dalam pipa kapiler. Yang kedua, viskometer bola jatuh. Prinsip kerjanya adalah menggelindingkan bola yang terbuat dari kaca melalui tabung gelas yang hampir vertikal bersih zat cair yang diselidiki. Selanjutnya, pada aliran non-Newton ada viskometer cup dan bob dan viskometer cone dan plate. Yang pertama, viskometer cup dan bob, prinsip kerjanya adalah sampel digeser dalam ruangan antara dinding luar dari bob dan dinding dalam dari cup ketika bob masuk persis di tengah-tengah. Yang kedua, viskometer cone dan plate, prinsip kerjanya adalah kerucut diputar melalui cairan dan pergerakan ini menciptakan gaya gesekan antara kerucut dan cairan.
Gaya gesekan ini diukur dan digunakan untuk menghitung viskositas cairan. Sekian video pembahasan materi rheologi dan viskositas dari kelompok kami. Terima kasih.